Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memberikan update terbaru tentang seleksi guru P3K pada tahun 2021 dari Kemdikbud ya. Nah, di sini kita akan memperbaharui informasi yaitu terkait tentang jadwal pendaftaran P3K dan alur seleksi P3K serta berkas-berkas apa yang harus kita siapkan untuk mendaftar P3K tahun 2021. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk mendaftar P3K 2021? Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru dari saya, teman-teman itu akan mendapatkan update-nya ya. Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar dan share video ini ke teman yang lain. Bagaimanakah cara daftar P3K 2021 teman-teman? Bagi para guru honorer yang ingin ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021, diharuskan login ke laman SSP3K di ssp3kbkn.go.id untuk pendaftaran rekrutmen seleksi P3K 2021. Kemudian kapan jadwal seleksi P3K 2021? Seleksi P3K 2021 ini digelar bersamaan dengan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi jika P3K itu yang mengadakan Kemdikbud, maka yang CPNS itu yang mengadakan adalah BKN ya. Berbeda dengan seleksi CPNS, seleksi P3K 2021 dibuka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Siapa saja yang bisa ikut seleksi P3K? Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, berdasarkan diskusi antara pemerintah dengan pemerintah daerah juga Kemdikbud, yang bisa mengikuti seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu adalah yang pertama, tenaga honorer kategori 2 yang memiliki ijazah S1 atau D4 yang datanya masih ada di BKN. Yang kedua, tenaga honorer non kategori 2 atau non kategori yang memiliki kualifikasi ijazah S1 atau D4 dan terdaftar di Dapodik. Yang ketiga, seleksi P3K juga dibuka untuk para lulusan pendidikan profesi guru atau PPG dengan formasi kosong yang masih dibuka sekitar 1 jutaan teman-teman. Jadi untuk fresh graduate, teman-teman yang fresh graduate, kalau kalian ingin ikut seleksi P3K 2021, maka syaratnya teman-teman harus sudah memiliki sertifikat pendidik yang biasanya kalau misalkan belum mengajar itu dapat sertifikatnya adalah dari PPG Prajabatan. Kemudian mekanisme seleksinya bagaimana teman-teman? Mekanisme seleksi P3K bagaimanakah? Mekanisme seleksi P3K 2021 berbeda dengan seleksi CPNS, di mana pada seleksi P3K hanya terdapat 2 tahapan saja ya dibandingkan dengan CPNS yang terdapat 3 tahapan. Maka dari itu, seleksi P3K 2021 akan lebih mudah daripada seleksi CPNS mendatang. Tahapan seleksinya seperti apa teman-teman? Untuk mendaftar P3K, tahapan apa yang harus kita lalui? Tahapan-tahapan dalam seleksi P3K 2021 itu adalah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang saja. Sedangkan untuk tahapan-tahapan untuk seleksi CPNS terdiri dari seleksi kompetensi dasar, seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi bidang. Apa saja syarat ikut seleksi P3K 2021? Nah, syaratnya apa? Yang pertama, usia minimal 20 tahun. Yang kedua, belum pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan. 3. Tidak pernah dipidana. 4. Bukan anggota parpol. 5. Tidak pernah ikut dalam tindakan politik.
6. Punya latar belakang pendidikan ya. Kemudian punya sertifikat keahlian dari lembaga profesi yang berwenang. Kemudian alur seleksi P3K 2021. Nah, ini pada saat pendaftaran belum dibuka. Sejak dini sebaiknya teman-teman itu dipahami, dihafalkan. Alur seleksi P3K itu seperti apa gitu ya. Nah, alur seleksi P3K 2021 ini nanti adalah yang pertama, pembuatan akun melalui halaman sscasn.bkn.go.id. Yang kedua, pelamar memilih menu P3K atau ssp3kbkn.go.id. Yang ketiga, melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan. Data yang diperlukan itu apa? Yang pertama, nomor peserta ujian K2 bagi teman-teman yang ikut K2, termasuk yang K2. Kemudian mengisi tanggal lahir, kemudian nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau KK, atau NIK kepala keluarga. Kemudian alamat email aktif. Teman-teman harus memiliki alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB. Formatnya JPG atau JPEG. Kemudian nomor peserta ujian K2. Ini bagi teman-teman yang termasuk dalam K2 ya. Nah, ini kemudian tanggal lahir, kemudian nomor induk kependudukan, nomor KK, alamat email, pas foto. Kemudian yang keempat, mencetak kartu informasi akun setelah semua data terisi. Jadi setelah semua data terisi disubmit, teman-teman mencetak kartu informasi akun. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar. Melengkapi data yang diperlukan, diantaranya foto diri sambil memegang KTP atau foto selfie, dan kartu informasi akun. Jadi pada saat foto diri, foto selfie, teman-teman memegang KTP dan kartu informasi akun. Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan. Melengkapi biodata. Mengunggah dokumen yang diperlukan. Ini sesuai yang disyaratkan instansi. Memeriksa data yang sudah terisi pada form resume atau ringkasan. Mencetak kartu pendaftaran. Yang ketujuh, menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. Melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai yang disyaratkan instansi ya. Memeriksa data yang sudah diisi pada resume, mencetak kartu pendaftaran. Panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar.